Selamat datang Bapak Ibu di podcast Sefima. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan di dunia pendidikan tinggi. Podcast Sefima juga akan membahas tentang best practice atau langkah-langkah terbaik yang langsung dapat diterapkan oleh kampus Bapak Ibu sekalian. Tema kali ini adalah sesuatu yang sangat spesial dan inspiratif Bapak Ibu, yaitu terkait karir akademik berkelanjutan dalam bingkai Tridharma Perguruan Tinggi. Podcast ini juga menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi dosen yang ingin atau berencana naik jabatan akademik maupun dosen muda yang ingin tahu lebih lanjut tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Meida Rahmania, analis dari Sefima yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Di sini saya juga tidak sendiri Bapak Ibu. Saya ditemani oleh profesor yang sangat hebat dalam bidangnya. Izin saya langsung memperkenalkan profesor pada kali ini. Selamat datang Profesor Apriana Toding, MNSc, PhD. Beliau ini juga merupakan guru besar Universitas Kristen Indonesia Paulus, begitu ya Prof? Dan juga guru besar termuda di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 9 Sulawesi. Selamat datang Prof. Apri. Baik Prof, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin lebih dalam, begitu kita warm up question terlebih dahulu, begitu ya Prof. Pengalaman pertama kali menjadi dosen, apa momen paling pahit atau lucu yang Profesor masih ingat sampai sekarang? Oke, kalau kita itu seorang melakukan suatu pekerjaan, pasti selalu ada sisi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, namun di kesempatan ini saya akan bercerita terkait dengan menyenangkan. Kenapa saya ingin bercerita dengan menyenangkan? Saya angkatan 1996 di UKI Paulus Makassar, di tempat saya mengajar saat ini. Dan saya angkatan yang pertama sendiri lolos saat itu. Dan langsung dijadikan menjadi asisten dosen. Yang notabene saya ngajar teman saya. Yang menjadi daya saya ingat sekali itu mereka tuh ketawain saya. Kenapa? Yang notabene selama ini kita pakai celana jeans gitu untuk ke kampus. Tiba-tiba kayaknya jadi dosen, mau rubah mindset bahwa saya dosen pakai rok. Jadi mereka ketawain. Jadi situ, duh ini rubah banget guys, stylenya beda. Jadi situ pas melihat, oh iya juga ya, kenapa harus rubah yang hal yang memang istilahnya selama ini kita buat santai ya. Akhirnya saya kembali ke normal pakai jeans celana panjang ya. Notabene yang kemarin itu waktu awalnya itu pakai rok, terus high heel gitu ya. Jadi lucu dan yang menjadi senang juga itu karena saya hadir jadi asisten dosen yang notabene saya ngajar mereka seperti waktu kita diskusi pada saat kuliah sama. Jadi hal itu yang menyenangkan. Sisi kita duduk ya sama-sama masih mahasiswa padahal sebenarnya kita sudah selesai ya, kita sudah malah mengarahkan mereka dan ada juga menjadi poin untuk penilaian kepada mereka. Jadi senang aja setelah selesai dan langsung diberdayakan di kampus kita sendiri. Itu menyenangkan. Jadi kayak kilas balik juga dengan teman-teman begitu ya. Dan mereka lah yang membuat saya lebih mudah untuk beradaptasi dengan pekerjaan saya karena berada pada lingkungan yang sama, teman yang sama ya. Walaupun pada dasarnya kalau saya melihat dari sisi dosennya, itu saya banyak belajar dari dosen yang saya hadapi, yang kemarin dosen dan sekarang menjadi rekan. Gitu. Nah Prof, menjadi dosen kan ada tugas untuk menjalani Tridharma Perguruan Tinggi, begitu ya Prof? Tapi ada banyak dosen muda yang bilang bahwa Tridharma itu lebih terasa seperti beban administratif daripada panggilan akademik. Bagaimana menurut Profesor? Oke, kalau dari pandangan saya ya, dari perspektif saya itu melaksanakan menjadi dosen kita harus mikir dulu, saya mampu menjadi dosen atau tidak. Karena kita tahu dosen itu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan memang kalau kita menjadi dosen awal, dosen muda, ada bagusnya tuh belajar dari senior. Melihat kalau misalnya senior mengajak kita untuk join penelitian, kita harus siap. Pengabdian juga kita siap, apalagi terkait dengan mata pelajarannya. Sehingga dari apa yang kita lihat, kita alami, yang belajar gratis dari senior kita, itu akan membantu kita untuk mendalami bahwa ternyata menjalankan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi ini menyenangkan. Nah, tapi kalau memang kita berdiri dan berjalan sendiri, itu semuanya sulit. Tapi kalau sudah ada yang kita menjadi panutan kita, melihat dan mereka mengajak kita terlibat,
di situ kita belajar, dan belajar kita tuh gratis tanpa membayar lagi ya. Nah, dengan tuntutan mengajar, riset, dan pengabdian, mungkin belajar dari senior juga begitu ya Prof. Bagaimana juga cara menghindari burnout? Pernahkah ada fase kewalahan begitu Prof yang Prof alami dalam menjalani Tridharma tersebut? Setiap pekerjaan yang kita kerjakan dari awal pasti kita kewalahan. Apalagi kalau nggak ada yang menuntun kita ya. Kita belajar sendiri kan itu kewalahan dibandingkan kalau ada yang nuntun kita. Sehingga memang kalau istilahnya dari saya pribadi, dari pengalaman saya mulai kerja itu saya melihat dan saya laksanakan. Saya diajak dan saya lakukan. Jadi kalau misalnya kita dalam satu tim, di dalam satu prodi kita, ada dosen senior kita yang ngajak kita masuk untuk mendampingi mereka dalam mata kuliah mereka, itu bagus sekali. Karena apa? Kita sudah ada modul yang dari dia, kita lihat, kita ulang. Dan sesuatu yang kita ulang-ulang menjadi kebiasaan dan kita dengan sendirinya mengembangkan terkait modul dan cara kita mengajar dari cara gaya mengajar kita itu sendiri. Sehingga dari sini memang bahwa sesuatu itu kalau kita memang melakukan dengan dari hati ya dalam suatu pekerjaan, tidak ada hal yang akan masalah. Setiap apa yang kita hadapi, setiap masalah yang akan kita hadapi pasti ada solusinya. Hanya kalau memang istilahnya setiap masalah kita hadapi dan kita nggak ada tempat untuk bercerita, berdiskusi dalam kategori tersebut, kita akan stuck di situ saja. Nah, pada saat kita stuck di situ, maka kita tidak bisa buat apa-apa dan kita akan stres dalam hal ini. Sehingga dari sini kita perlukan adalah awal sebagai dosen muda. Pada saat kita muda, ada bagusnya kita itu senantiasa berdiskusi dengan senior kita. Ya, dan dengan diskusi dengan senior kita dapat masukan. Karena apalagi kalau diskusinya itu saat kumpul bareng di suatu ruangan ya, mungkin lagi habis rapat baru kita lanjut cerita, atau pada saat rapat kita hadir ya, kita mendengarkan penyampaian mereka, terus nanti ada diskusi kecil pada bidang kita sendiri, itu lebih enak dibandingkan kalau kita berdiri sendiri. Makanya memang di dalam setiap satu mata kuliah pembelajaran itu ada micro teaching. Nah, itu sangat membantu karena kita berbagi dan kita juga saling mengisi satu sama lain nanti dengan materi yang kita bawakan. Jadi diskusi dan micro teachingnya sebagai bentuk problem solving apabila ada kewalahan begitu. Kewalahannya di situ ya, itu poinnya. Jadi memang kita pada saat kita baru mulai menjadi seorang dosen, kita banyak belajar dari senior, dan kalau memang tidak senior ikuti seminar-seminar yang ada. Apalagi kalau kita tidak sempat ikut seminarnya, setidaknya sekarang kita senang ya bahwa ada YouTube untuk kita mencari dan melihat ternyata trik dan hal untuk meningkatkan kompetensi kita dalam seorang dosen untuk mengajar demikian. Jadi memang kita harus digging ya informasi itu yang sudah tersedia saat ini secara online. Bagaimana caranya juga memastikan aktivitas Tridharma tidak sekedar formalitas laporan begitu Prof, tapi benar-benar berdampak di era digital dan global sekarang? Oke. Kalau terkait dengan kondisi kita saat ini ya, di tahun 2025 ini, semua aktivitas yang kita lakukan itu sudah terekam. Ya, di mana kita ketahui bahwa di Dikti sendiri itu sudah ada namanya platform Sinta. Apa yang kita lakukan terdokumentasi semua di sana, dan Sinta lah yang mempromosikan kita. Contoh misalnya kegiatan Tridharma perguruan tinggi kita yang kita lakukan di penelitian. Nah, penelitian yang kita lakukan luarannya itu adalah publikasi dalam bentuk artikel kah, buku ya, atau proceeding. Itu semua nanti itu apakah dia nanti indeks by Google atau indeks by Garuda atau indeks by Scopus, semua terekam di Sinta kita. Nah, dari situlah kalau kita ingin betul-betul mau istilahnya diakui, bukan kita pengakuan saya ini hebat, tapi kita diakui oleh semua rekam jejak yang kita kumpulkan, yang ditarik ke Sinta, dan semua orang akan melihat bahwa Sinta orang tersebut iya benar, semua ada terekam di sana, dan terekamnya itu bukan kita yang buat, tapi kita publikasi, dan aplikasi yang ada Google Scholar, tadi aku katakan Garuda, Scopus yang akan mendokumentasikan, dan selanjutnya kita update ke Sinta kita, dan itu muncul di Sinta kita, sehingga pengakuan itu ada di sana. Sebagai kategori dalam kategori kita untuk kedepannya kan itu tidak akan hilang.
akan stay di situ ya, kecuali tiba-tiba nanti pemerintah pusat kita ya di Dikti itu menghilangkan lagi terkait Sinta ya, hilanglah data kita itu ya. Tapi tetap masih ada di Google karena Google akan berada terus di sana. Terus terkait dengan Garuda kita yang publikasi kita jurnal nasional terakreditasi itu kan ke Garuda semua, atau yang Scopus kan ada stay di sana. Hanya memang kategori bahwa nanti si jurnal tempat kita terbit artikel tersebut yang tadinya indeks by Scopus itu hilang, ya mungkin hilang dalam kategori tidak terindeks lagi Scopus, tapi kan ada publikasi kita di sana gitu ya. Jadi semua sekarang memang terekam di rekam jejak kita itu secara digitalisasi itu sendiri. Jadi jangan takutlah melakukan suatu publikasi, lakukan kegiatan-kegiatan karena semuanya terekam di sana. Jadi sudah ada banyak platform yang merekam publikasi jurnal itu. Jadi mungkin kita sekarang membahas tentang career path atau perjalanan karir seorang dosen begitu ya, Prof. Nah, Profesor, sebelumnya selamat atas jabatannya sebagai guru besar. Bisa mungkin menjelaskan syarat paling krusial untuk ke sana begitu, Prof? Saat ini kalau kita melihat dari sisi penilaian kenaikan jabatan ya, apakah itu dari asisten ahli ke lektor kepala ke guru besar. Kalau porsi yang paling krusial itu adalah di penelitian. Hasil penelitian kita yang kita dokumentasikan dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal itu menjadi poin. Atau penelitian yang kita lakukan dalam luarannya itu bentuknya karya ilmiah, artikel jurnal, proceeding, buku, itu semua adalah kumpulan untuk mencukupkan kum kita yang nantinya punya porsi terbesar untuk kenaikan jabatan. Dan saat ini untuk yang lektor kepala ke guru besar, ya menjadi poinnya adalah karya ilmiah yang diterbitkan di artikel jurnal. Otomatis bahwa syarat khusus sekarang yang dijadikan syarat khusus untuk kenaikan jabatan itu untuk lektor kepala itu paling minimum terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, minimum naik Sinta 1 atau jurnal bereputasi. Sedangkan kalau guru besar syarat khususnya adalah karya ilmiah yang diterbitkan di artikel jurnal yang indeks by Scopus. Jadi kalau dilihat dari sisi pengajuan, yang memang karya ilmiah yang hasil luaran dari suatu penelitian. Nah, poin kedepannya adalah kalau karya ilmiah tersebut itu tidak dilakukan penelitian, itu menjadi pertanyaan, apakah ada novelty-nya atau tidak. Tapi kalau misalnya kalau syarat khusus itu adalah hasil penelitian, pasti merupakan dan artikel tersebut memiliki kebaharuan. Karena apabila istilahnya perguruan tinggi kita memberikan hibah tersebut atau dikti yang kita apply lewat BIMA itu merupakan hasil penelitian, pasti pada saat dibaca oleh para reviewer atau pemberi dana itu ada novelty-nya sehingga memberikan anggaran. Jadi tidak akan diragukan bahwa kalau hasil dari penelitian dipublikasikan menjadi karya ilmiah menjadi syarat khusus kita nanti, itu pasti dikatakan ada kebaruan dalam situ. Kalau secara dari sisi hambatan bagi dosen gitu, Prof, misalnya yang paling sering jadi hambatan. Oke, menjadi hambatan para dosen itu sebenarnya untuk pengajuan kenaikan jabatan itu pastinya di karya ilmiah syarat khusus. Kenapa? Di karya ilmiah syarat khusus memang ada poin yang dinilai di dalam penilaian, yaitu terkait dengan apakah karya ilmiah tersebut memiliki penulisannya itu tepat. Tulis tepat adalah karya ilmiah ini menggunakan template nggak dari si jurnal tersebut. Apakah karya ilmiah tersebut ini tidak ada bahasa Indonesianya apabila itu jurnal tersebut dia dikatakan jurnal bereputasi internasional. Dan yang pasti di sini adalah jumlah sitasi yang kita pakai di dalam artikel karya ilmiah tersebut itu lengkap. Lengkapnya adalah jumlah sitasi yang ada di substansi dan yang direferensi itu sama. Itu. Nah, di samping itu juga karya ilmiah syarat khusus ini yang dinilai adalah terkait dengan apakah sesuai dengan kepakaran dari si pengusul tersebut. Nah, ini ya poin yang menjadi kelemahan bahwa kadang kita memiliki kepakaran dan yang menulis kita tidak tulis sesuai dengan kepakaran yang kita klaim. Itu yang menjadi permasalahan, yang banyak menjadi penghambat. Dan juga kadang sudah merupakan kepakaran kita tulis artikel tersebut sesuai dengan kepakaran kita, tapi karena kita itu tidak menyadari, kita submit
artikel kita ke jurnal yang bukan sesuai kepakaran kita. Nah, kalau itu tidak diakui dan itu ada di dalam poin penilaian. Nah, di samping itu juga menjadi penghambat kita adalah pada saat nanti akan diperiksa, proses kita mensubmit artikel sampai terbit itu tidak ada. Sehingga memang menjadi penghambat terutama dalam pengajuan itu adalah karil syarat khusus kita. Yang poin-poin tadi yang saya sampaikan menjadi yang dinilai ya dalam kategori ini. Dan yang paling menghambat selama ini yang terjadi adalah itu poin tadi, karil bagaimana cara penulisannya, apakah tidak ada bahasa Indonesianya, apakah cukup visitasinya, terus apakah artikel tersebut ditulis sesuai dengan kepakarannya, diterbitkan sesuai dengan subjek areanya, dan juga terkait dengan proses untuk sampai publish. Nah, itu semua itu penghambat sebenarnya. Jadi kalau menjadi dosen, setidaknya kalau kita melakukan penelitian, kita sudah ikuti tahapan tersebut, maka pada saat mau digunakan bisa lolos. Jadi tidak menjadi penghambat. Jadi saya kira setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap hambatan yang tersebut kita sudah ketahui, kita hindari dari sekarang. Nah, tadi Prof sudah membahas tentang hambatan begitu ya. Kalau dari perjalanan Prof sendiri, momen apa yang paling sulit atau hampir membuat Prof menyerah dalam misalnya melaksanakan kenaikan jabatan akademik begitu, dan bagaimana akhirnya Prof bisa melewatinya? Oke. Kalau kita biasanya dalam hal peraturan, kita bertanya ke orang dan 1-2 orang itu jawabannya beda, itu menjadi hambatan kita. Sebenarnya kita yang mana yang sebenarnya berlaku? Sehingga dari sini itu masalah yang saya hadapi. Dari masalah yang hadapi saatnya saya mau ngambil keputusan pada diri saya. Bagusnya kita baca peraturannya, karena kalau peraturan itu sudah pasti. Nah itu, jadi saya sendiri memang awalnya pada saat saya selesai S3 saya di tahun 2014 itu, saya mendengarkan bahwa syarat untuk menjadi guru besar adalah S3. Syarat untuk mengajukan guru besar itu karya ilmiah kita yang harus memang terpublikasikan secara internasionalnya bereputasi. Nah, saya melihat itu saya punya 2, oke. Namun terkait dengan apa sebagai penulis pertama dan diakui atau corresponding, itu ada 2 jawaban yang saya dapat, katanya bisa menjadi yang corresponding, tidak perlu sebagai penulis pertama. Tapi ada yang juga menyampaikan bahwa harus penulis pertama dan corresponding juga. Jadi saya bingung. Akhirnya saya baca peraturan, ternyata di dalam peraturannya dikatakan di situ khusus untuk sebagai penulis pertama saja, bukan utama. Nah, jadi kalau pertama itu ada cukup sebagai penulis pertama. Tapi kalau penulis utama artinya penulis pertama dan corresponding. Nah, jadi situ sebenarnya awalnya, tapi setelah kita baca peraturannya, artinya itu semuanya pasti di situ kan tertulis di situ. Apalagi kalau ada update peraturan baru yang tidak tertuang di peraturan baru yang lama masih berlaku. Jadi dari situ. Jadi kalau dari saya bahwa setiap apa yang akan kita lakukan, bagusnya itu kita mendengarkan dari narasumber yang tepat, yang memang ahli di bidangnya, baru kita sesuaikan dengan peraturannya ada. Itu lebih mudah. Karena memang kadang kita membacanya, terjemahan kita bisa bias. Tapi kalau expertnya yang ngomong, dan kita klopkan dengan peraturan yang ada, ternyata lebih cepat kita mengerti untuk hal ini. Gitu. Kalau misalnya dosen mau naik ke lektor kepala ataupun misalnya guru besar, apa 3 trik paling praktis yang jarang diajarkan misalnya di forum resmi begitu, Pak? Oke, kalau dari saya ya, ini saya ngomong dari sisi pandangan saya atau perspektif saya, bahwa yang perlu dipersiapkan dosen sebelum pengajuan kenaikan harus memiliki strategi. Strategi itu dari awal, bukan pada saat baru mau mengajukan periode sekarang, misalnya tahun ini mau mengajukan, baru mau pelajari strateginya. Namun kita sebagai dosen itu persiapan. Ya, satu itu kita harus persiapan bahwa kita mau mengajukan misalnya lektor kepala. Nah, kita persiapkan kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk pengajuan lektor kepala, mulai dari jumlah kumnya. Kalau kita non PNS ya, sekarang saya bicara non PNS, jadi kita itu kum. Kalau ke lektor kepala kita butuh 400 kumnya. Kalau ke guru besar kita butuh 850. Nah, itu sudah fix. Nah, selanjutnya itu terkait pembagian presentasi untuk jumlah kum itu sendiri, baik pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang itu sendiri. Kita harus tahu prosesnya dan kita pastikan jumlah tersebut terpenuhi.
Nah, baru persiapan keduanya itu adalah publikasi-publikasi kita yang kita akan terbitkan betul akan diakui. Misalnya kita mau ke lektor kepala. Persyaratan sekarang, kalau tahun sekarang ya, itu Sinta 2. Makanya kita pastikan kalau memang hasil penelitian kita itu luarannya tidak terlalu besar, kita akan terbitkan di jurnal nasional terakreditasi itu atau di Sinta 2. Sehingga nanti kita terbit di sana bisa menjadi persyaratan. Tapi kalau nanti luarannya bagus dan memang banyak, ya kita terbitkan ke Scopus. Ya, walaupun nanti istilahnya, loh kamu kan mengajukan lektor kepala, kenapa Scopus? Ini kan untuk melihat rekam jejak kita, karena kita sudah ada publikasi kita dari mulai proceeding, jurnal nasional yang belum terakreditasi, tapi ada ISN-nya, baru nanti ada juga publikasi kita yang ke jurnal nasional terakreditasi, baru ada juga buku kita, dan ada juga nanti yang internasional, baru internasional berputasi. Itu sebenarnya kumpulan untuk persiapan rekam jejak kita nantinya. Jadi memang bahwa apa yang kita akan gunakan secara khusus memang sudah ada basic dari bawah, kita lakukan penelitian tersebut, kita lakukan publikasi tersebut, sehingga pada saat yang besar akan dilihat, oh ini besarnya memang sudah ada publikasi kecil-kecilnya dari bawah, baru ini hasilnya besar. Nah itu, yang terakhir adalah pastikan bahwa pada saat kita ingin mengajukan nantinya, waktunya nanti, karya ilmiah secara khusus kita itu betul-betul sesuai dengan standar yang ada. Ya, karya ilmiah tersebut secara khusus, kalau lektor kepala kita sudah tahu ya, itu Sinta 2. Tapi kalau yang mau ke guru besar, nah kalau guru besar itu banyak tuh menjadi poin penilaian di karya kita tersebut, yaitu yang tadi saya sudah katakan bahwa pertama kita harus menulis menggunakan template si jurnal tersebut. Terus pastikan bahwa jumlah citasi ya yang ada di dalam substansi dan referensi itu ketemu. Nah biasanya itu rekan-rekan sudah menggunakan tools Mendeley misalnya, tapi pada saat finalnya itu lupa diupdate, sehingga pada saat dikumpul ya ada yang hilang. Itu potensi hilangnya di situ karena tidak diupdate, pada ada perubahan penambahan citasi yang dilakukan dalam substansi, sehingga tidak diupdate dan kumpul ya ada yang hilang. Makanya kadang memang dikatakan tidak full citasinya yang di situ ya. Dan yang pasti di sini juga bahwa kalau memang ya, karya tersebut menjadi syarat khusus kita, pastikan itu terkait dengan bahasa Indonesianya tidak ada di dalam. Terkait dengan kita submitnya nanti itu di subjek area kita betul, kepakaran kita, dan pastikan bahwa proses yang kita lalui walaupun lama tapi ada buktinya nanti itu disimpan, karena nanti akan dikumpulkan untuk nanti menjadi pelengkap pengajuan kita nantinya yang disebut dengan bukti corresponding gitu. Nah mungkin ini masih menyambung dengan pertanyaan yang tadi begitu ya Prof. Banyak yang sudah tridharma habis-habisan misalnya, tapi tumbang di urusan dokumen. Bagaimana cara menyiapkan bukti sejak awal biar tidak dikejar deadline? Mungkin yang tadi Prof sampaikan tentang menyiapkan dari awal begitu ya Prof, untuk ada rekam. Kalau dari saya sih saya sampaikan bahwa kadang menjadi kelemahan kita itu apabila kita melakukan suatu publikasi, kita nitip sama orang. Kalau kita nitip sama orang, kita tidak mengikuti proses yang ada. Tapi kalau kita yang melakukan, memang walaupun kita lakukannya itu serba baru belajar semua, tapi proses itu kita akan tahu. Jadi menurut saya yang saya sampaikan bahwa kadang menjadi poin kita abaikan administrasi, tapi pada saat kita dituntut untuk administrasi kita jadinya kewalahan. Oleh sebab itu dari saya bahwa kalau kita sebagai dosen awal ya, ada proses yang kita lalui, lakukan. Karena by proses itu kita akan belajar. Nah, menjadi poin tersendiri bagi kita bahwa apabila proses itu ada, kita bisa tahu. Misalnya sekarang kita ketahui bahwa karya ilmiah kita yang ada di Sinta, kita mau klaim untuk BKD, kita akan tarik dari sana dulu. Nah kalau kita nggak tahu, kita mandatkan kepada seorang, kita akan sampai berapa tahun kemudian pada saat kita di-push, kita bingung jadinya. Nah, oleh sebab itu memang pada saat kita baru mulai menjadi dosen, kita pelajari hal tersebut. Dan mungkin kita akan mencari informasi, tapi kita yang laksanakan. Jangan orang yang lakukan untuk kita, tapi kita terlibat. So kita mengingat, kita melihat ya, dan pada saat nanti tidak ada yang membantu kita dilakukan. Dan memang kita mulai kumpul dari awal. Jangan pada saat besok mau penutupan, baru sekarang kita lakukan. Sehingga banyak nanti yang kita skip, misalnya isi BKD. Nah, karena kita skip terkait dengan misalnya karya ilmiah kita, itu kita katakan yang mana saja ya. Kita bingung sendiri, padahal sudah ada. Nah, kita tidak klaim di BKD. Nah, kita bersyukur bahwa by sistem saat ini, semua itu saling berjalan berbarengan. Misalnya, pengajuan kenaikan jabatan.
Sister dan Sinta berjalan bersama. Bahwa karya ilmiah kita yang akan kita jadikan syarat khusus ataupun penjumlah kum, itu kita harus tarik dari Sinta, baru masuk di sister kita, baru kita rapikan sehingga muncul karya-karya tersebut di sister kita. Sehingga kalau untuk syarat khusus nanti operator akan melihat apabila itu ditarik dari Sinta, memang kita bisa nginput di sister. Tapi kalau untuk kenaikan jabatan, operator itu akan melihat yang karya ilmiah yang ditarik dari Sinta masuk sister. Gitu. Jadi benar-benar dari rekam jejak yang ada di Sintanya langsung masuk di sister. Itu lebih bagus karena biasa kita lupa ya. Iya. Gitu. Nah ini mungkin ke artikel-artikel yang akan diupload ke Sinta begitu. Mungkin banyak dosen yang frustasi misalnya karena artikelnya itu ditolak berulang kali begitu, Prof. Apa saran Prof agar dosen bisa tetap produktif menghadapi siklus penolakan ini? Mungkin poinnya saya ingin tegaskan. Jadi yang ditanyakan adalah terkait dengan karya yang akan baru diajukan untuk terbit di suatu jurnal. Gitu. Kalau dari saya sebenarnya kalau dari awal karir saya untuk melakukan suatu publikasi, kalau kita itu menulis dan kita ajukan ke jurnal mungkin bereputasi dan kita ditolak, itu sebenarnya itu hal baik. Kita jangan stres ya, karena kalau kita ditolak tanpa catatan mungkin kita stres. Ini apa kesalahannya? Maka kalau dari saya itu, dari pengalaman saya itu ada bagusnya rekan-rekan yang menulis karya ilmiah di jurnal bereputasi, tembak langsung ke Scopus SJR Q1. Nah, karena rata-rata karya ilmiah yang kita ajukan ke SJR Q1 atau Scopus Q1 itu mereka akan ada feedback. Ada feedback, evaluasi dan apa kekurangan dari tulisan kita. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu kita tahu bahwa ternyata tulisan saya ini masih kurang ini. Walaupun kita sadari ya ini hasil penelitian, ini ada publikasinya. Tapi kadang itu yang menjadi kelemahan kita adalah kita cara presentasi data-datanya itu yang kurang, sehingga memang kalau kita ajukan ke jurnal-jurnal yang bereputasi, ya mereka akan kasih feedback kepada kita dan kita tahu kelemahannya dan kita bisa perbaiki. Sehingga kita bisa ajukan lagi ke situ atau ke tempat lain dengan catatan bahwa kita sudah mendapatkan feedback dari suatu Q1 misalnya, baru kita turun ke Q2 kan masih sama ya levelnya ya gitu. Jadi bagi saya kalau setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Salah satu solusi terkait dengan hal ini adalah jangan menyerah terkait dengan penolakan, karena dengan penolakan kita akan bisa improve, ternyata masih ada kelemahan, sehingga kita lakukan perbaikan lagi dan baru kita submit lagi gitu. Mencari jalan biar ada feedback juga terhadap artikel yang dilakukan. Nah, kalau orang mau jadi sukses itu pasti melewati permasalahannya, tapi dengan ada yang permasalahan dia tahu bahwa ini masalahnya dan dia improve untuk melakukan perbaikan lagi dan akhirnya dia bisa lewati permasalahan tersebut. Dengan tuntutan produktivitas tinggi juga, risiko plagiarisme atau manipulasi data juga besar begitu ya Prof di dalam artikel misalnya. Bagaimana menjaga integritas akademik di tengah tekanan itu? Oke. Kalau seorang dosen yang melakukan penelitian yang benar, pasti itu terhindar hal itu. Karena apa? Biasanya kan orang melakukan hal itu karena dituntut, karena waktunya sudah waktunya untuk submit, waktunya untuk publish, tapi belum melakukan penelitian, sehingga mungkin dari situ dia melakukan manipulasi data. Nah, otomatis kalau kita melakukan menambah data sesuai dengan keinginan kita supaya kita bagus, itu hal yang nggak benar. Tapi untuk menghindari tersebut, lakukan penelitian benar, lakukan tahapan penelitian benar. Sehingga dari situ kita melihat bahwa apabila kita melakukan penelitian baik dan benar, kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya data yang maksimal kita dapatkan, hasil yang maksimal kita dapatkan, maka kita bisa tuangkan di dalam draft artikel. Otomatis hal itu bisa kita hindari. Nah gitu. Jadi memang kalau awal kita masih bingung, tapi kalau kita terlibat, ada grup diskusi kita terkait dengan bidang kita, terus ada ruang diskusi kita dengan bidang orang lain, itu akan membantu kita melihat dari bidang kita dan dari bidang lain dari kita. Jadi di situ sebenarnya ada banyak masukan yang akan membuat kita terhindar dari hal tersebut. Jadi memang harus lakukan penelitian, ada hasil dan kita tuangkan di dalam draft artikel tersebut. Jadi benar-benar harus terlibat dalam melakukan penelitian. Karena tanpa melakukan penelitian baru ada hasil, nggak mungkin ya. Iya, tidak mungkin. Ya gitu.
di dalam artikel atau misalnya Sinta begitu kan ada regulasi begitu ya Prof. Tapi regulasi misalnya terus berubah, misalnya di Sister, PAK, dan lain-lain. Menurut Prof. Apri, bagian mana dari sistem ini yang juga paling membuat dosen frustasi dan mungkin bisa dibenahi begitu, Prof? Oke, kalau frustasi mungkin kalau kemarin ya saat kami sempat turun ke Nabire ya, dan itu pertanyaan dari salah dosen. Kita bingung sekarang nih, banyak sekali paspor. Ya, paspornya karena akun Sinta punya paspor sendiri, Sister punya paspor sendiri, Bima punya paspor sendiri, dan lain-lain. Nah, kalau dari saya sendiri, saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan aplikasi yang memang nggak ada finansial di sana, gunakan satu paspor aja gitu ya. Kalau pas nanti ada dirubah, ya gunakan yang sama supaya pada saat kita ajukan buka, kita nggak lupa lagi. Karena memang rata-rata yang lupa dalam membuka suatu akun itu adalah Sinta misalnya. Bingung lagi. Tapi kalau Sinta kan kita tinggal calling untuk bidangnya ya, ini minta tolong. Terus kalau Bima juga demikian. Tapi kalau dari saya memang saya pikir bahwa semua regulasi yang ada itu sudah dibahas oleh tim ahli pada bidangnya, sehingga itu akan menguntungkan para dosen. Jadi kalau seperti sekarang saya sangat merasakan terkait dengan adanya akun Sinta. Karena dengan akun Sinta tahun 2016 itu membantu mempromosikan akan karya-karya yang saya punya. Dan akhirnya saya bisa dikenal bahwa ternyata Bu Apri ada karya yang indeks by Scopus waktu awal-awalnya ya. Sehingga waktu itu digunakan kalau misalnya Scopusnya indeks indeksnya itu 2, bisa ajukan 2 proposal waktu itu. Jadi memang saya kira regulasi terkait dengan akun yang ada saat ini itu sangat membantu kita. Jadi dan itu transparan ya. Contoh misalnya saat ini kita itu menggunakan akun Sister ya dalam pengajuan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar, dan itu transparan, dan waktu pengumumannya akan ada pengumumannya untuk pengajuan, terus sudah diinformasikan bahwa nanti waktu pemeriksaan dari tanggal sekian ke sekian, nanti akan ada revisi, terus sesudah itu ada pengajuan lagi ya, revisi tersebut baru diumumkan. Dan itu sekarang di tahun 2024 ya, mulai dari Juni sampai Desember 2004 dengan Permen 384, terus yang saat ini tahun 2025 ini Permennya yang 63, itu semua transparan, dan kita sebagai pengusul itu sangat betul-betul kita sudah ada pengumuman ya. Nah, terus ada kekurangan kita sudah tahu, ada catatannya. Nah, kita kan kalau kita ya seorang dosen, misalnya kita ditolak karena ada catatan, kita lebih senang karena ada yang perlu kita perbaiki dibandingkan kalau tidak ada. Jadi saya kira akun yang ada saat ini, aplikasi yang ada saat ini yang disiapkan oleh pemerintah pusat, itu semua itu untuk kita lebih mudah untuk merekap terkait dengan dokumen-dokumen yang kita buka, terkait dengan rekam jejak yang kita punya dan lain sebagainya. Mungkin bisa sharing dikit Prof. Apri, sebelum ada aplikasi Sinta itu gambarannya seperti bagaimana sebelum tahun 2016 ya tadi Prof? Kalau dulu ya, saya mungkin karena saya belum mengajukan kenaikan lektor kepala dan guru besar ya waktu itu ya. Dari saya sendiri memang kalau akun Sinta itu kita untuk publikasi-publikasi kita hanya memperlihatkan terkait dengan Google Scholar kita. Kita memperlihat terkait dengan akun Scopus kita. Ya terpisah semua. Tapi dengan adanya Sinta itu kan dituangkan di dalam satu platform itu sendiri kan. Jadi memang sangat membantu kita sekali untuk mengumpulkan rekam jejak kita. Nah sekarang kan kalau dilihat secara pasti bahwa para penilai untuk kenaikan jabatan kita, salah satu tool untuk mereka menilai yang melihat akun Sinta kita. Ya, karena memang kita memberikan link kita ya di dalam pengajuan kita itu sendiri. Jadi memang salah satu tool untuk menilai rekam jejak kita itu dilihat dari akun Sinta kita. Karena akun Sinta kita itu umum, bisa semua orang lihat. Nah, bagaimana teknologi juga bisa membantu dosen mempersiapkan karir akademik tanpa tenggelam dalam beban administrasi? Mungkin yang tadi Profesor bahas tentang aplikasi Sinta
Bima itu juga begitu ya, Prof? Itu yang aku katakan sekarang, bahwa zaman saat ini semuanya online. Dengan ada online-nya, maka kita publikasi kita itu ditarik atau didokumentasi oleh Google Scholar, atau dikomentasi oleh Garuda, dikomentasi juga oleh Scopus, dan akhirnya ditarik ke Sinta kita. Karena dengan adanya publikasi-publikasi online tersebut, yang nantinya di platform tersebut juga menariknya dan lanjut ke Sinta, itu rekam jejak kita terbentuk di sana, dikumpulkan menjadi satu bagian yang ada di Sinta. Jadi memang kita ya aman-aman saja sekarang ya, selama kita bukan publikasi. Kalau dulu-dulunya ya, kita publikasinya itu masih manual, yang by buku. Ya kan di buku ya. Kalau dulu publikasi jual-jual dulu kan, kita itu datang kirim, baru mereka publikasinya di buku. Jadi kita udah online. Nah, makanya kan kalau kita lihat di suatu jurnal itu kan ada dua tuh ISN-nya, yang print atau yang online. Yang print itu dulu yang bentuknya buku. Artinya kalau dulu benar-benar langsung ngirim ke lokasinya begitu kah, Prof? Sebenarnya kita kirim by email ya, baru email nanti ya nanti mereka pada saatnya ramunya corresponding kita by email juga, tapi nantinya untuk terbit itu di atas buku. Nah bukunya itu istilah masih ISN yang print, bukan yang online. Nah terakhir ini kan baru muncul ya yang online, ya baru itu yang sangat membantu kita. Nah digitalisasi itulah yang membantu kita, teknologi itulah yang membantu kita merekamnya semua publikasi kita dan masuk. Jadi kalau dosen-dosen kita yang dulu-dulu itu kelihatan bahwa publikasinya enggak ada, padahal sebenarnya ada. Tapi itu karena manual. Nah, makanya sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat dari platform Google itu kita bisa menginput manual di sana, sehingga nanti dengan input manual kita di sana akan tertarik ke Sinta kita, kelihatan rekam jejak kita di situ. Selain rekam jejak juga ya lebih transparan begitu ya, Prof? Dan sangat transparan, kan semuanya ada di Sinta. Jadi misalnya di era AI dan digital itu, kompetensi apa yang menurut Prof akan bikin karir dosen tetap relevan di 10 tahun ke depan gitu? Oke, deontologi yang apa ya yang ada? Kalau saya dari sisi bahwa pemerintah sudah menetapkan kepada kita memastikan kepakaran kita ya terkait dengan mulai dari pohon ilmu kita, cabang ilmu kita yang sudah fix di sister kita ya, dan terkait saat ini yang masih bisa berubah itu adalah kepakaran kita. Tapi kalau dari saya, kita kalau memang mau tetap konsisten nanti ya ke depan dan kita tetap berkelanjutan melakukan suatu penelitian, kita fixkan dulu kepakaran kita, ranting ilmu kita, bidang ilmu kita berada di mana, sehingga nanti pada saat kita melakukan penelitian kita bisa fokus tuh, kita mulai melihat bahwa dalam satu penelitian kita ini kita tahu bahwa kita butuh akar. Ya, kita tahu nanti bagaimana menumbuhkan nanti daunnya lebat dan ada buahnya, kita sudah tahu karena kita fokus pada satu kepakaran kita. Sehingga dari sini kalau istilahnya kita masa teknologi sekarang ini kita memang beradaptasi ya, AI ya membantu kita, tool ya untuk membantu kita kerangka oh ternyata demikian, terus dengan informasi yang ada di website itu membantu kita ya untuk meningkatkan kompetensi kita. Tapi di sini kita yang akan mencari. Nah, informasi itu nggak akan datang sendirinya ke kita, tapi kita yang akan mencari. Nah, caranya itu sekarang kan sudah ada ya, lengkap di mana saja ya, di website yang ada. Sehingga memang pada dasarnya kita yang harus melengkapi diri kita dulu, kita fixnya di mana, supaya kita itu bisa fokus dengan ada fixnya kepakaran kita bergerak bahwa oh ini bidang kepakaran saya fokus melakukan penelitian terkait hal yang tersebut, dan kita fixkan mendapatkan suatu bahwa saya ini adalah fokus pada metode tersebut. Dari saya kembangkan, saya dalami. Nanti kalau sudah kita fixkan bahwa kita sudah memahami terkait dengan metode tersebut dan kita implementasi pada bidang kita, nah kita nanti lihat bahwa perkembangan berikutnya siapa yang melakukan penelitian yang sama dengan kita yang mungkin duluan. Kita melihat, oh dia menggunakan metode tersebut. Kalau misalnya saya menggunakan metode saya, gimana jadinya? Jadi memang di samping ini juga bahwa dengan adanya teknologi, kita juga di samping itu mengetahui siapa sebenarnya role model yang akan membantu kita untuk melakukan penelitian yang tepat. Karena mereka yang sudah dulu melakukannya, pasti ada turunannya. Nah, kita yang lakukan turunan tersebut. Sehingga kita akan berkelanjutan untuk melakukan penelitian. Kalau ada penelitian kita orang-orang yang memang menjadi poin bahwa ini mereka melakukan penelitian terdahulu dari kita dan kita lakukan turunan dari penelitian mereka. Artinya benar-benar fokus ke dalam kepakaran kita sendiri, begitu ya, Prof? Ya, betul sekali. Tapi dalam memaksimalkan digitalnya ada tipsnya juga nggak, Prof? Misalnya memaksimalkan AI atau mencari di website gitu, Prof?
Saya kira itu semuanya sudah ada ya. Iya. Ya, jadi kalau kita terfokus pada lingkaran yang kita ada saat ini, itu nggak akan berkembang. Tadi kalau kita memiliki kelompok-kelompok tertentu, ya kelompok misalnya bidang kita nih, kita bahas kelompok diskusinya, kita kan akan meningkatkan terkait dengan memang bidang keahlian kita. Tapi kalau kita ada kelompok yang di luar dari bidang keahlian kita, itu mereka akan memberikan informasi kepada kita. Informasi baru. Gitu ya, Bang. Terkait teknologinya, terkait bagaimana menggunakan AI-nya, dan model yang ada sekarang ini ya, itu akan membantu kita. Dan kalau dari saya sendiri, saya punya kelompok terkait dengan memang ada kelompok anak mudanya, ada yang seniornya, terus ada yang bidang saya, ada yang bukan bidang saya, ada yang istilahnya beda kampus tapi bukan pada prodi yang sama. Itu saya punya kelompok. Jadi memang bahasanya kalau saya sendiri bahwa kalau anak muda kan update informasi itu cepat tuh. Tapi kalau terkait yang pakan yang ada yang memang basic dari pengetahuan yang sudah ada itu yang diketahui oleh senior. Jadi kalau kita mendengar dari mereka, oh iya ya. Nah, terus kalau dari muda yang klop. Jadi kita kalau berada pada sisi itu, kita berjalan. Tapi kalau kita memang fokus cuma ini saja, ya kita berada dalam lingkungan itu saja, membatasi diri jadinya kita ya. Menggabungkan banyak ilmu menjadi satu gitu. Yes. Nah, Prof, selama podcast ini kan kita sudah ada banyak obrolan dan pertanyaan terutama untuk dosen dan juga ya dosen muda begitu ya, Prof. Kalau harus memberi satu pesan ke dosen muda, pesan yang mungkin agak tajam atau menohok begitu, Prof. Apa itu? Oke. Untuk dosen muda ya. Iya. Saya feedback kepada diri saya waktu menjadi dosen muda, dan itu saya tidak dapatkan. Jadi bagi rekan-rekan dosen muda ya, kalau baru mulai menjadi dosen, laksanakan tugas dengan baik dalam kategori mengajar dan lengkapi persyaratan yang ada, kan AA ya juga kita harus lengkapi. Dan yang pasti bahwa kalau ada dosen senior kita yang memang kita dikatakan mendamping ya untuk mengajar, lakukan dengan baik, lakukan yang maksimal. Saran mereka itu akan membantu kita untuk lebih bagus dari sebelumnya. Dan apabila di kampus kita itu kita disarankan untuk menjadi penulis artikel, pengelola jurnal, lakukan dengan baik. Karena dari situ nanti kita menjadi biasa, sehingga pada saatnya nanti, pada saat kita akan melakukan. Karena memang kalau kita masih muda, mendingan belajar terus menerus. Karena ada waktunya kita nanti itu udah merasa matang dan nggak perlu lagi belajar, karena pada saat kita dihadapi hal tersebut karena kita sudah lewati, jadi kita bisa implementasikan. Jadi saat kita memang mulai, ada bagusnya kita kembangkan terkait dengan melakukan penelitian. Belajar bagaimana penelitian yang baik dan benar dari senior kita yang ada, kalau misalnya ada seniornya ya. Terus nanti bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dari sini pada saat kita dapat hibah dari Dikti misalnya yang kita akan ajukan di Bima, kita dapatkan hibah tersebut, lakukan optimal dan akan menjadi luar wajib kita dapatkan hasil tersebut, karena semuanya itu akan membantu kita terekam dengan baik ya apa yang kita lakukan. Nah, kalau ada senior kita yang bisa membantu kita atau mau diajak untuk bergabung di dalam satu penelitian, lakukan. Walaupun kita disuruh kerjakan ini, itu sebenarnya kita praktis tapi tidak bayar. Ilmu yang kita dapatkan senior kita otomatis kan gratis kan jadinya, daripada kita istilahnya pergi kursus dan lain sebagainya. Ini sudah langsung prakteknya langsung nih, jadi itu lebih mudah, lebih cepat kan jadinya. Jadi kalau disuruh untuk wajib publikasi, lakukan. Apalagi kalau ada kampus-kampus kita yang bayar ya, itu baru lakukan. Karena apa? Publikasi kita tuh terekam nanti disinta semua. Dan pada saatnya nanti kita mau ajukan kenaikan jabatan, mulai dari asisten ahli, lektor kepala yang guru besar, itu sudah ada tuh. Jadi terbiasa jadi nantinya, sehingga dari di sini bahwa kita jadi dosen muda lakukan semua persyaratan yang ada dengan baik dari awal, lewati proses yang ada, karena nantinya pada saat kita menjadi guru besar itu sebenarnya menjadi guru besar nanti dapat guru besarnya itu bukan selesai begitu saja, tapi itu awal kita berkontribusi lebih besar lagi. Sehingga dari sini memang target kita jual dosen ya pasti jabatan tertinggi kita guru besar. Tapi bagaimana ke sana kita melihat dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh dosen-dosen senior kita yang ada. Gitu. Apapun kesempatan yang ada itu diambil lakukan. Jangan memilih-milih asal mau kerjakan ini dan lain sebagainya. Lakukan semuanya, karena by proses itu kita belajar.
Dan bagusnya kalau misalnya kita masih ada senior kita yang sampaikan ke kita dan kita salah, mereka akan sampaikan. Dan kan ada waktunya kita juga menjadi senior ya. Nah kalau misalnya kita tidak ada pengalaman dikoreksi, kita tidak pernah mengoreksi orang dan orang nggak nanti salah seperti kita. Jadi bagi saya sendiri bahwa kalau ada senior yang mengajak melakukan suatu kegiatan bersama dalam hal penelitian, pengabdian, lakukan dengan baik. Karena situ proses praktis kita belajar dengan gratis dari mereka. Selagi ada senior yang berpengalaman juga. Pasti senior itu pasti kalau dalam prodi kita kan pada bidang kita ya. Iya. Gitu. Dan bentuklah terkait dengan grup-grup discussion yang sesuai dengan bidang kita dan di luar bidang kita, dan itu yang membantu saya selama ini. Luar biasa Prof. Apri, terima kasih. Itulah diskusi singkat kita. Semoga insight tadi juga dapat langsung diterapkan oleh kampus Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bertemu juga di podcast atau webinar atau seminar selanjutnya. Begitu ya Prof. Sebelum kita ending di podcast Safima kali ini, mungkin kita jargon Safima terlebih dahulu begitu ya. Safima, revolutionize education. Safima, revolutionize education.